Mutiara, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Surabaya. Saya Agustin Ika Sulistiowati dari SDN Mojo 3 Surabaya. Saya Lila Rahma Kumala dari SDN Kertajaya Surabaya. Saya Anggraini Widyapuri dari SMP Katolik Santa Agnes Surabaya. Kami akan mempraktikkan kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Siang, Bu Lila. Iya, siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, baik Bu. Ibu juga sehat kah hari ini? Sehat. Syukurlah. Oh iya Bu Lila, rencananya ini Ibu hari ini mau mempraktekkan coaching ya dengan model Tirta. Betul Ibu, saya akan melakukan coaching dengan model alur Tirta Ibu. Ya, di sini Ibu Lila sebagai coach dan saya sebagai observer ya. Apa betul seperti itu? Betul sekali Ibu. Baik, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya Bu Lila terkait yang akan Ibu lakukan sebagai coach. Kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Iya Bu, ada beberapa hal Bu yang menjadi target saya nanti pada coaching tersebut, yaitu yang pertama Bu, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari si coach Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh si coach. Kemudian saya juga ingin tahu komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach Bu. Seperti itu ya Bu Lila. Iya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu Lila kembangkan lebih lanjut? Iya, saya ingin mengembangkan keterampilan dalam menggali potensi coach Ibu. Saya juga ingin menggali potensi agar si coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Ibu. Selanjutnya nih Bu Lila, bagaimana dari kompetensi ya Bu Lila sendiri yang ingin diamati? Saya ingin bisa menjadi pendengar aktif Ibu, dan saya nantinya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar si coach bisa menemukan solusinya sendiri dari potensi yang dia sebenarnya miliki Ibu. Dengan pertanyaan berbobot saya yakin si coach akan bisa menemukan solusinya Ibu dari permasalahannya. Seperti itu Ibu. Mantap sekali ya Bu Lila, sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun untuk coach. Lalu indikator capaian yang ingin diraih oleh Bu Lila yang seperti apa? Ya, saya ingin ini Bu, lebih mengasah alur Tirta Ibu. Jadi saya rencananya nanti itu akan memberdayakan si coach agar mereka dia mencapai solusi atas permasalahannya Ibu. Dengan saya menggunakan alur Tirta. Seperti itu Bu rencananya. Baik Bu Lila, terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti praktik coaching dilancarkan dan mencapai target yang sesuai dengan rencana Bu Lila. Amin, terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu ya Bu Lila. Iya, terima kasih Bika. Vero, apa kabar? Iya Bu Lila, kabar gimana? saya ini gimana ya Bu Lila? Kabar saya kok kurang baik.
hari ini Bu Lila. Begitu ya Bu ya. Iya. Ada apa ya Bu ya kira-kira? Kok Iya. iya kelihatannya Bu Vero ini lagi kurang baik begitu Bu. Iya Bu Lila, ini loh Bu Lila. Bu, adakah waktu sih Bu? Ibu sebentar aja kita pengen ngobrol. Saya tuh pengen ngobrol dengan Ibu. Iya. Ya, Saya bisa sih ya, Bu? ada, ini sudah santai nih. Mungkin kita bisa ngobrol ya kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Lila sebelumnya. Begini Bu, saya itu ingin ini loh Bu, membahas kondisi anak-anak saya yang di kelas Bu. Saya tuh mengamati anak-anak saya di kelas itu mulai mengalami penurunan motivasi dan semangat belajar dia. Sehingga hal ini juga akhirnya ini berdampak pada hasil evaluasi pembelajarannya dia. Mereka itu juga, dan juga itu yang pertama Bu ya, dan juga ini ada juga anak itu yang juga malas untuk mengumpulkan tugas. Oh Gitu, begitu Bu. Bu Iya. ya. Jadi saat ini yang Ibu Vero alami itu melihat penurunan motivasi dari anak didik Bu Vero sehingga berdampak pada penurunan nilai belajar mereka ya Bu ya. Betul Bu Lila. Jadi kira-kira ini apa ya yang Ibu nanti harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Iya Bu Lila, begini saya tuh berharap nanti kita setelah ngobrol singkat kita ini, saya itu bisa menemukan hal-hal positif di mana ini nanti bisa memotivasi anak-anak bisa lebih giat lagi dalam semangat belajarnya. Begitu Bu. Baik. Jadi Ibu ingin agar bisa nantinya menemukan langkah-langkah gitu ya Bu ya, menemukan cara atau solusi agar siswa Ibu termotivasi Betul. dan akhirnya berdampak pada peningkatan nilai hasil belajar mereka. Seperti Betul itu ya sekali, Bu Bu Vero? Lila. Iya, betul Oke. sekali itu Bu Lila. Sekarang saya ingin tahu nih Bu, dari level 1 nih ya sampai 10. Iya. Kalau menurut Ibu motivasi belajar mereka itu pada angka level berapa ya Bu Vero? Iya, kalau saya mengamati ya Bu Lila, level angka mereka itu di 6 mungkin ya Bu Lila ya, level 6. Ya, level 6. Oke. Iya. Baik, di level 6 berarti Bu Vero ada rencana apa ini kira-kira untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak-anak dari level 6 ini? Iya Bu Lila, sebenarnya juga ingin meningkatkan ya level anak-anak ini ya. Saya itu tidak terlalu harapannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu muluk-muluk, paling tidak itu kalau berdasarkan angka di sini yaitu mungkin di level 8 cukup ya untuk peningkatan prestasi anak-anak, motivasi belajar mereka. Begitu Bu Lila. Oke. Iya. Jadi dari level 6 Ibu berharap ke level 8. 8. Iya. Oke. Kemudian kira-kira rencana Bu Vero apa ya agar anak-anak ini bisa meningkat dari 6 ke 8 Bu levelnya? Iya. Bagaimana? Gimana ya Bu Lila, rencana saya itu mungkin gini Bu. Mungkin saya akan melakukan ice breaking dulu pada Oke, saat ice pembelajaran breaking, ya. Jadi baik. saya melakukan ice breaking dulu pada saat mengawali pembelajaran. Harapan saya sih dengan ice breaking itu anak-anak bisa semangat untuk memulai pembelajaran, termotivasi untuk semangat belajarnya. Itu Ice yang breaking. iya. Itu yang pertama Bu Lila. Iya. Terus yang kedua mungkin saya juga akan ini menggunakan ini Bu Lila, menggunakan media pembelajaran, Oke, video pembelajaran, video mungkin yang pembelajaran. kreatif, yang inovatif gitu ya, menggunakan juga kemampuan IT gitu ya, ya begitu Bu Lila. Mungkin dengan itu dan juga ini teknik stop Bu Lila. Oh, Ya, iya, jadi teknik stop mungkin di baik. situ anak-anak akan lebih berkonsentrasi setelah mereka juga melakukan teknik stop ini. Itu sih Bu Lila, 3 hal itu yang saya lakukan. Jadi ice breaking, ice breaking. yang kedua itu menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran yang kreatif inovatif, Oke, betul. dan juga metode stop. Stop tadi Iya. ya. Berarti ini rencananya Bu Vero ini
ada 3 ya Bu ya. Kira-kira nih mana yang menurut Ibu itu dalam waktu dekat ini yang diprioritaskan untuk Bu Vero lakukan kira-kira? Dalam waktu dekat yang saya prioritaskan ya untuk pengembangan motivasi belajar anak-anak itu mungkin ini yang video pembelajaran dulu deh Bu Lila. Ya, video pembelajaran dulu deh Bu Lila. Mungkin menurut saya itu lebih bisa cepat memotivasi anak untuk belajar. Oh, video pembelajaran video ya. pembelajaran. Baik. Dan juga yang kedua ice breaking. Ice breaking. Oke, luar biasa sekali. Jadi langkahnya Bu Vero yang pertama video pembelajaran dulu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan melakukan ice breaking di dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira nih kapan ya Bu Vero bisa melaksanakan langkah tersebut? Mungkin saya akan melaksanakan langkah tersebut saya mulai besok ya Bu Lila ya. Oh baik, ya, dan besok. mungkin nanti malam ini saya akan rancang bagaimana untuk metode pembelajaran saya. Jadi akan saya mulai segera mungkin besok Bu Lila. Oke, luar biasa sekali ya Bu semangatnya. Baik, Ibu mau melaksanakannya besok nih. Kira-kira untuk memudahkan rencana Ibu tersebut, siapa ya yang bisa membantu Ibu? Iya, yang Ada membantu yang bisa saya. membantu kah? Kira-kira siapa ya Bu ya? Iya. Yang bisa membantu saya ini saya ajak kolaborasi ya. Mungkin sepertinya ini Bu Lila, Pak Adi, guru IT ya. Beliaunya ini ciamik bagus sekali untuk IT-nya, untuk mungkin saya juga belajar dari beliau untuk pembuatan video pembelajaran. Mau seperti itu. Iya. Jadi nantinya biar Bu Vero bisa membuat video pembelajaran yang bervariatif setelah belajar dari teman Ibu tadi ya. Iya, betul sekali Bu Lila. Sekarang bagaimana nih kita bisa tahu kalau rencana Ibu tadi itu akan terlaksana dengan baik Bu Vero? Iya. Mungkin kita akan bertemu kembali ya Bu Lila ya. Oh gitu, iya, baik. kita akan bertemu kembali, ngobrol lagi, gitu sambil saya menceritakan hasil proses saya untuk melaksanakan apa yang sudah saya lakukan gitu Bu Lila. Oh begitu, Iya. baik saya siap nih jadi penasaran kira-kira perkembangan anak-anak bagaimana ya Bu ya betul, setelah Bu Lila. langkah-langkah yang Bu Vero lakukan tadi pastinya akan ada perubahan seperti itu ya Bu ya. Semoga ya Bu Lila. Iya, amin. Nah, dari obrolan yang sudah kita lakukan menurut Bu Vero apa nih yang sudah kita dapatkan tadi Bu? Iya, yang saya dapatkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu saya akan mencoba tadi 3 hal ya Bu Lila ya. Dengan yang pertama tadi video pembelajaran, ice breaking dan metode stop itu. Metode stop. Baik. Nah, saya tunggu nih hasil rencana Ibu setelah melaksanakan cara-cara untuk memotivasi anak-anak agar mereka lebih semangat dan bisa meningkatkan evaluasi atau hasil belajar mereka. Iya, Bu. Ya Bu ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi nih agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Bu Lila. Iya. Ibu solusinya tadi hebat sekali loh Bu, sudah 3 langkah yang Ibu akan laksanakan. Ya, semangat ya Bu. Saya yakin anak-anak pasti akan lebih tertarik ya, dan nantinya akan ada peningkatan level dari yang 6 menuju ke 8 tadi ya Bu ya. Semoga ada perubahan. Saya tunggu kabarnya. Kapan nih kira-kira kita bisa ngobrol lagi? Mungkin kita bisa ngobrol lagi 2 minggu ke depan ya Bu Lila 2 ya. minggu ya. 2 minggu ya. Baik. Iya, Saya tunggu. Iya. Saya sangat lega sekali Bu. Karena Ibu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Iya. Baik, kita akhiri. Saya tunggu kabarnya 2 minggu ke depan. Iya. Terima kasih Bu Iya. Vero. Terima kasih Bu Lila. Iya, sampai jumpa. Bagaimana tadi
perasaannya setelah melakukan praktek Kuci tadi? Iya, perasaan saya senang Ibu karena coach saya pada akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Pasti bahagia ya Bu Lila Iya ya? Bu, saya bahagia sekali. Setelah tadi Ibu Lila melakukan Kuci tadi, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Iya Ibu, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach Ibu, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach Ibu. Ya. Bu Lila, Iya Ibu. boleh nggak saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu Lila tadi dengan Bu Vero melakukan Kuci tadi ya? Iya Ibu, silahkan Ibu, Ya. saya tidak sabar mendengarnya. Terima kasih Bu Iya. Lila. Menurut saya secara keseluruhan proses Kuci tadi yang Ibu lakukan dengan Bu Vero tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Oh begitu. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan Kuci tadi sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka ya. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Lila ke depannya? Yang pertama saya ingin membuat pertanyaan berbobot Ibu. Jadi saya ingin berlatih lagi membuat pertanyaan berbobot untuk memberdayakan si coach. Yang kedua saya ingin belajar lagi tentang alur tirta Ibu agar saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu Sekali Ibu. ya Bu Lila. Iya. Baik, untuk selanjutnya nih Bu Lila, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin bulan depan aja ya Bu ya. Itu ya, bulan Kita depan ketemu ya. lagi. Saya tunggu loh ya. Iya Ibu, siap. Baik Bu Lila, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu Lila untuk percakapan ini. Sampai bertemu bulan depan ya Bu Iya, Lila. Ibu, siap. Terima Sukses kasih. selalu dan semangat Iya. membawa perubahan untuk teman-teman. Terima kasih, Ya, terima Bu. kasih Siap. Bu Lila. Sampai ketemu. Selamat siang Bu Agustin. Siang Bu Vero. Iya. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya gimana ya Bu Vero? Kalau sebenarnya saya tuh Bu Vero mau curhat, tapi ya kira-kira Bu Vero ini ada waktu nggak ya? Jujur saya tuh sangat galau bener. Bu Vero ada waktu nggak? Iya, terlihat tuh dari wajahnya Bu Agustin ini kalau galau gitu ya. Banget. Iya banget ya Bu ya. Iya, saya ada waktu kok Bu. Ada ya? Ada. Saya Untuk bisa Bu Agustin ini pasti bisa lah. Berarti ada saya waktu. bisa curhat nih ya? Bisa. Terima kasih. Iya Bu. Akhirnya ada yang bisa saya ajak curhat, saya bisa Iya. ajak saya ngobrol gitu loh Bu. Iya Bu Agustin. Ada apa sih? Galaunya tuh karena apa? Gitu Karena loh. murid saya tuh melihat itu murid saya ini kok ini ya Bu ya, belakangan ini menurun gitu loh Bu, motivasi belajarnya itu menurun sehingga berefek pada hasil belajarnya siswa juga. Beberapa siswa ini juga malas untuk mengumpulkan tugas, selalu kalau saya beri materi pembelajaran itu juga di kelas itu tidak mendengarkan, ngobrol sendiri, cuek sendiri, sehingga kan berdampak ya pada penurunan penilaian pembelajaran juga itu kan untuk siswa itu sendiri Bu Vero. Makanya saya tuh sampai galau, ini saya harus bertindak yang bagaimana, apa yang harus saya lakukan gitu Bu Vero. Oh, jadi permasalahan Bu Agustin di sini itu ada penurunan dalam motivasi belajar anak didik Bu Agustin, juga semangat untuk mengumpulkan tugas juga berkurang ya Bu ya. Iya betul sekali. Bu Agustin kira-kira dalam obrolan di akhir kita nanti ini ya kan, Bu Agustin itu
ingin dapatkan apa sih dari obrolan kita ini nanti, Bu? Saya itu pengennya itu anak-anak itu termotivasi kembali ya, giat lagi dalam mengikuti pembelajaran, lebih semangat lagi, antusias lagi, dan pencapaian nilai belajarnya itu juga meningkat, tidak turun seperti ini, lebih semangat, lebih dalam mengikuti pembelajaran ini aktif, tidak pasif gitu, Bu Vero. Iya, Bu Agustin, kira-kira nih, kalau kita bisa memberi level nih ke anak-anak Bu Agustin, anak didik Bu Agustin nih, yang semangatnya tadi kurang, motivasi belajar kurang. Kalau kita memberi level dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira keberadaan anak-anak itu di mana, Bu? Kalau saya pantau ya, belakangan ini ya 6 lah, Bu Vero. 6 ya? Iya, gitu. Karena kan ya tidak hanya ini ya, ini motivasi belajar yang turun ya, tetapi kan nilai belajarnya juga, lalu pengumpulan tugas juga, keaktifan juga. Jadi akhirnya ya nilainya kalau masuk level sih ya level 6 lah, Bu Vero. Level 6 ya. Dari level 6 ini kira-kira Bu Agustin ingin nggak anak-anak ini naik levelnya, Bu? Oh, pasti ingin Pasti, dong. Kalau iya. nggak gitu saya nggak galau kayak gini, Bu Vero. Iya, pasti ingin ya, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Agustin ingin naik di level berapa untuk motivasi anak-anak ini supaya baik di Nggak muluk-muluk ya, Bu Vero. 8 aja deh. 8 saja ya. Iya. Nah, Bu Agustin kira-kira kalau Bu Agustin ingin mencapai level 8, apa yang Ibu akan lakukan kira-kira? Saya pikir-pikir itu yang pertama ya, Bu Vero, manajemen kelas dulu lah. Di sini dalam manajemen kelas ini yang saya lakukan adalah pertama saya memberikan ice breaking dulu. Sebelum pembelajaran itu saya berencana untuk memberikan ice breaking. Jadi anak-anak ini nggak merasa kok kayak gitu-gitu aja sih, monoton. Kalau dengan ice breaking tuh mungkin anak-anak ini kan timbul rasa semangat gitu kan sebelum memulai pelajaran. Lalu yang kedua itu menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran seperti itu kan. Jadi ada rasa keinginan tahun anak-anak, tidak hanya monoton itu saja, penjelasan yang itu saja. Anak-anak juga fokus di dalam video pembelajaran tersebut ya, Bu Vero. Terus yang ketiga melakukan teknik stop ya yang saya lakukan. Jadi anak-anak itu bisa lebih berkonsentrasi kembali. Bila anak-anak ini merasa jenuh atau merasa capek, saya menggunakan teknik stop dulu gitu, Bu Vero. Seperti itu, Bu Vero. Iya, baik Bu Agustin. Berarti ada beberapa hal ya, ada 3 hal ya yang tadi Ibu rencanakan ya. Nah Bu, dari 3 hal ini, dari beberapa rencana ini, kira-kira mana sih yang menjadi prioritas Ibu? Yang saya prioritaskan yang lebih utama ya. Iya, betul. Itu saya kalau melihat dari selama ini pembelajaran yang saya berikan itu kok hasilnya seperti itu ya, karena anak didik saya mencoba untuk utama fokusnya itu ke pemberian video pembelajaran. Jadi supaya anak-anak ini fokus ke situ melihat, lalu dia bisa kreatif ya kan, lalu dia bisa berinovatif seperti itu ya, Bu Vero. Dan juga ice breaking biar anak-anak tidak jenuh, anak-anak tidak bosan, ada suasana baru di dalam pemberian materi pembelajaran itu, Bu Vero. Ya baik, jadi yang ingin Ibu prioritaskan yaitu membuat media pembelajaran supaya anak-anak tidak jenuh, tidak bosan, juga ice breaking ya. Baik Bu. Kira-kira Bu, kapan nih Bu Agustin untuk melakukan hal ini? Secepatnya pasti ya, Bu Vero. Saya akan menginginkan anak-anak ini juga termotivasi ya, dan juga hasil belajar juga meningkat ya. Yang pasti itu saya akan berusaha secepatnya melakukan perubahan ini. Kemungkinan ya dalam minggu-minggu inilah, Bu Vero. Besok mungkin saya bisa melakukannya gitu. Tetapi malamnya ya otomatis saya harus mempersiapkan media pembelajaran juga kan, yang inovatif, yang kreatif juga, Bu Vero. Ya memang lebih cepat lebih baik ya Bu ya, supaya permasalahan ini segera teratasi. Benar, Bu gitu Vero. ya, nggak kalau lagi gitu kan ya Bu ya. Iya, baik Bu, semoga rencana Bu Agustin dimudahkan gitu ya. Amin. Bisa berjalan dengan baik apa yang sudah Ibu
rencanakan. Begitu ya. Nah Bu, berikutnya Bu, bagaimana ya Bu supaya saya bisa tahu nih perkembangan dari hasil yang Ibu sudah rencanakan tadi? Yang saya ini, maka nanti saya akan sama Bu Vero, kita ketemu lagi ya Bu Vero. Entah kapan enaknya ya Bu Vero? Kira-kira kapan nih Bu Agustin bisa bertemu dengan saya lagi? Saya minggu depan ya. Iya, boleh lah, kan? boleh. Perencanaan ini kan saya lakukan besok ya Bu Vero kan. Boleh. Berarti kan minggu depan nanti kita ketemu lagi, saya bercerita lagi dari hasil ini ya Bu Vero ya. Iya, baik. Mumpung juga minggu depan juga waktu saya banyak yang luang Bu. Oh iya, bolehlah kita. Baik. Bu, kira-kira gimana nih perasaannya setelah kita ngobrol beberapa saat ini? Lebih enjoy, saya merasa plong ya pasti, merasa lega, lalu saya itu juga menemukan ide-ide, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, ya kan Bu, untuk anak-anak didik saya agar lebih termotivasi dalam pembelajaran dan nilai belajarnya juga lebih meningkat, juga bagaimana caranya anak-anak ini juga semangat dalam mengikuti pembelajaran, antusias dan kreatif, serta mempunyai ide-ide yang inovatif, seperti itu Bu Vero. Iya Bu Agustin, sepertinya kita sudah menemukan solusinya loh dari pembahasan Bu Agustin ya. Iya, ternyata ya kan Bu Agustin ya. Ya syukurlah ya Bu Agustin sudah bisa menemukan solusinya dari pembahasan Bu Agustin. Lega, plong, nggak galau lagi gitu ya. Nggak kepikiran lagi saya nih. Nggak kepikiran lagi ya Bu Agustin. Ya Bu, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya, anak-anak termotivasi belajarnya, tugas mereka rajin mengumpulkan begitu ya. Iya. Amin. Terima kasih Bu Vero. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bu Vero kepada saya, sehingga saya itu bisa menemukan ide-ide untuk anak didik saya, dan juga terima kasih Bu Vero sudah mau mendengarkan dengan sabar, dengan seksama, rasa galau saya juga. Terima kasih banyak ya Bu Vero atas waktunya. Iya Bu Agustin, sama-sama. Saya juga di sini juga proses belajar ya. Di sini nanti mungkin saya juga akan belajar dari Bu Agustin juga Ibu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih. Selamat siang. Hai Bu Lila, apa Halo, kabar? Bu Agustin, baik. Bagaimana Bu Agustin, sehat ya? Sehat. Gimana Oke. kabarnya hari ini Bu Lila? Saya sedikit galau ini Bu. Kenapa galau? Ya ada sedikit permasalahan sih. Kira-kira Makasih apa ya nih? Bu, Ibu udah meluangkan waktunya untuk saya. Ada masalah apa nih? Kok Iya. kelihatannya dari raut wajah itu galau banget? Jadi gini Bu, saya itu ingin membahas permasalahannya anak-anak. Saya itu mengamati belakangan ini mereka mengalami penurunan motivasi dalam belajar Bu. Itu berdampak Bu pada hasil belajarnya yang menurun. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas Bu. Gitu. Iya. Jadi masalah yang dihadapi Bu Lila ini itu karena siswa-siswa Bu Lila mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada penurunan hasil belajar siswa. Seperti itu ya Bu Lila? Iya Bu, betul sekali. Jadi kira-kira apa yang akan Bu Lila dapatkan dari obrolan kita ini nanti? Ya saya berharapnya Bu, semoga saya menemukan solusi sehingga saya bisa memotivasi siswa saya Bu, agar lebih giat belajar lagi dan tidak malas belajar di kelas Bu. Seperti itu Bu. Kira-kira nih, dari level 1 ya sampai 10 menurut Bu Lila sendiri, Bu Lila ini sudah berada di level berapa ya dalam memotivasi siswa Bu Lila saat pembelajaran di kelas? Kalau itu saya sepertinya berada di level 6 Bu. Lalu rencana apa yang akan Bu Lila
lakukan untuk meningkatkan level tersebut? Ya sebenarnya saya nggak muluk-muluk sih Bu. Saya itu berharapnya nanti anak-anak itu bisa naik ke level 8 Bu. Saat ini itu sudah cukup sih menurut saya. Kalau sudah sampai level 8 nih, ya kan? Rencana apa sih yang akan Bu Lila lakukan untuk menuju sampai ke level 8? Ya saya sih Bu punya rencana, saya ingin memanajemen kelas saya dulu, yaitu dengan memberikan mereka mungkin ice breaking gitu Bu ya, agar mereka lebih semangat belajarnya. Kemudian mungkin saya akan melakukan ini Bu, membuat media belajar mungkin Bu ya, yang menarik agar mereka lebih minat lagi dalam belajar. Karena kan selama ini monoton nih Bu, saya itu mengajarnya metode ceramah. Mungkin di situ ya mereka jadi kurang semangat untuk belajar karena boring. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Itu tadi kan rencana-rencana dari Bu Lila ya, ada beberapa rencana ice breaking, lalu apa ini media belajar, seperti itu ya. Kira-kira menurut Bu Lila dalam waktu dekat ini yang paling mendesak yang akan Bu Lila lakukan itu yang mana dulu? Sepertinya saya akan membuat video pembelajaran dulu deh Bu, Begitu agar ya. anak-anak lebih semangat gitu Bu ya. Setelah membuat video pembelajaran, apa yang akan Bu Lila lakukan? Mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Seperti itu Bu. Kira-kira kapan nih Bu Lila akan melakukannya? Sepertinya besok ya Bu ya. Besok saya akan mulai menerapkan metode itu Bu, mengajak anak-anak ice breaking, kemudian memberikan mereka video pembelajaran yang menarik. Seperti itu, mungkin mereka pasti senang Bu. Bagus sekali loh Bu Lila rencananya. Dan dalam perencanaan itu tadi ya, Bu Lila kira-kira berjalan sendiri atau mungkin dibantu dengan teman, sejawat atau bagaimana? Iya Bu ya, saya mungkin akan minta bantuan pada teman saya Bu. Bu Ayu itu pinter IT-nya Bu. Mungkin saya nanti akan mengajak kolaborasi beliau membuat video pembelajaran yang menarik Bu. Begitu Bu rencananya. Jadi rencananya ini supaya terlaksana dengan baik ya, Bu Lila mempunyai rencana dalam meningkatkan motivasi belajar siswa supaya dalam penilaian itu meningkat pembelajarannya. Bu Lila melakukan ice breaking, lalu apalagi Bu Lila? Memberikan mereka video pembelajaran yang bervariatif gitu Bu ya. Ya. Bagaimana kita bisa tahu ya rencana yang Bu Lila lakukan itu berjalan dengan baik menurut Bu Lila? Mungkin saya akan mempraktekkannya, kemudian saya akan menghubungi Ibu lagi ya. Oke, Saya akan memberitahu bagaimana perkembangan anak-anak setelah apa perubahan yang sudah saya berikan pada mereka dengan memberikan ice breaking dan video pembelajaran yang variatif. Begitu ya Bu ya. Oke Bu Lila, dari obrolan ini yang hanya beberapa menit saja ya kan, apa yang didapat dari Bu Lila? Iya Bu, saya jadi merasa sekarang lebih percaya diri untuk melakukan perubahan Bu di kelas saya, agar siswa-siswa saya menjadi lebih giat belajar dan tidak malas lagi Bu mengumpulkan tugas. Itu Bu, saya jadi menemukan solusi agar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajarnya Bu. Seperti itu Bu. Wah Bu Lila, rencananya ini juga menginspirasi saya ya. Bagaimana saya nanti itu juga akan menggunakan metode-metode Bu Lila yang akan digunakan juga di dalam penerapan pembelajaran anak-anak, siswa-siswa Bu Lila. Lalu umpan balik apa yang Bu Lila berikan? Kalau saya sih lebih ke Bu, umpan balik ya. Mungkin saya akan memberikan
apresiasi kepada siswa saya, Bu, untuk anak yang lebih awal mengumpulkan tugas. Mungkin saya akan memberikan semacam reward seperti itu, Bu, umpan baliknya. Ya. Iya. Baik Bu Lila, saya tunggu hasil rencana Bu Lila ya setelah melaksanakan cara-cara motivasi murid. Lalu kira-kira nih Bu Lila, berapa lama target waktu agar rencana tersebut itu terlaksana dengan baik Bu Lila? Target saya sih seminggu atau 2 minggu, Bu. Target saya ini mungkin bisa saya capai. Bagus sekali Bu Lila, memang harus seperti itu ya. Sepertinya Ibu Lila ini sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi Bu Lila ya. Wah, Bu Lila memang hebat sekali ya. Bagaimana Bu Lila? Apakah Bu Lila sudah merasa plong, sudah merasa terselesaikan masalahnya? Iya, Bu. Sekarang saya jadi tidak galau lagi karena setelah berbicara dengan Ibu, saya jadi menemukan solusi, Bu. Saya jadi percaya diri, Bu, untuk bisa merubah anak-anak yang malas belajar menjadi giat, dan saya yakin mereka pasti tidak bosan lagi, Bu, melakukan pembelajaran di kelas saya, karena saya akan memberikan mereka video-video pembelajaran yang variatif, mengajak mereka ice breaking. Pasti mereka senang sekali ya, Bu. Terima kasih loh, Bu. Sama-sama Bu Lila, semangat Bu Lila. Saya tunggu untuk waktu berikutnya ya. Siap, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Lila. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.